7 Desember 1941, suasana di Hawaii pagi itu sangatlah tenang. Para prajurit beraktivitas sebagaimana biasanya. Warga-warga Hawaii pun begitu, ada yang ke gereja, ada yang masih tidur, dan ada pula nih yang sedang mempersiapkan sebuah pesta. Namun siapa sangka pagi yang tenang itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba nih, segerombolan pesawat Jepang melintas dengan cepat. Para prajurit yang melihat pesawat-pesawat itu awalnya hanya diam dan bingung. Ada apakah gerangan? Rev dan Denny yang tertidur di sebuah mobil pun mengira itu hanya latihan militer saja. Sampai pada akhirnya, boom! Jepang mulai membombardir armada laut Amerika Serikat. Prajurit yang semula bersantai ria akhirnya lari tunggang langgang karena panik. Kekacauan pun terjadi di mana-mana. Prajurit yang kaget dengan kejadian tersebut pun mulai kocar-kacir dan panik melihat kejadian tersebut. Salah seorang kapten yang mengetahui hal tersebut pun segera memerintahkan bawahannya untuk menghubungi skuadron udara agar mereka bisa bersiap-siap dan memberikan perlawanan. Namun naas, sebelum informasi itu tersampaikan, kapal yang ia naiki mendapatkan gempuran dari salah satu rudal yang ditembakkan oleh pesawat Jepang. Di pangkalan udara, teman-teman Rev pun masih tidur dengan nyenyak. Hanya ada si Gagap yang sudah bangun dan sedang sikat gigi. Nah, dari jendela kamar mandi, ia melihat pesawat Jepang sementara menuju ke arah mereka. Ia pun berlari ke bangsal tempat teman-temannya sementara tidur. Namun, dasar si Gagap yang sudah panik dan susah bicara, sehingga temannya pun terheran-heran dan mengira ia hanya sedang bercanda. Namun tiba-tiba nih, ribuan peluru menghujam ke dinding kamar mereka. Rev dan Denny yang sedang menuju ke pangkalan udara pun bergegas mencari perlengkapan terbang dan segera menuju ke pesawat tempur yang terparkir. Begitu pula dengan seluruh prajurit yang berlari kocar-kacir untuk mencari senjata serta berusaha naik ke pesawat masing-masing. Namun naas, di tengah kepanikan tersebut, segerombolan pesawat Jepang menembaki pesawat dan para prajurit yang berada di pangkalan udara tersebut. Di sisi lain nih, Evelyn yang juga masih tertidur dikagetkan oleh gemuruh suara rombongan pesawat Jepang yang lewat di dekat rumahnya. Ia pun menjadi kaget dan memerintahkan seluruh perawat untuk segera menuju ke rumah sakit. Namun sayangnya nih, Jepang pun menembaki mereka yang sedang berlari menuju ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, korban serangan Jepang mulai berdatangan. Di tengah kepanikan, Evelyn mengambil sebuah pisau dan mulai memotong perban yang bergelantungan agar para pasien terhindar dari tembakan pesawat Jepang. Di tengah gempuran pesawat Jepang, Denny dan Rev berlari menuju kantor dan mencoba menghubungi rekannya Earl yang merupakan seorang kepala teknisi pesawat tempur. Ia menjelaskan kondisi yang terjadi di lapangan dan memintanya untuk menyiapkan pesawat tempur agar mereka bisa bertempur. Di sisi lain, seorang pria berlari tergopoh-gopoh mencari keberadaan presiden. Presiden Amerika Serikat yang mendengar kabar tersebut hanya bisa terdiam dan sangat bersedih. Ia tidak menyangka nih jika serangan Jepang hanya berselang beberapa jam setelah perundingan damai dibatalkan. Kepanikan di rumah sakit semakin parah. Jumlah pasien yang berdatangan tidak terbendung lagi. Stok persediaan obat dan peralatan sudah habis. Segala cara dilakukan oleh dokter dan perawat agar para korban bisa selamat. Rev dan Denny pun akhirnya tiba di hanggar kecil tempat seluruh pesawat diperbaiki. Earl kemudian menjelaskan hanya ada 4 pesawat yang tersedia di lokasi tersebut. Namun hanya ada 2 nih yang memungkinkan untuk terbang. Itu pun masih sangat rusak dan memiliki banyak kekurangan.
Para tentara yang tersisa berusaha melakukan perlawanan dan juga perlindungan kepada Rev dan Danny agar mereka bisa lepas landas dengan selamat. Namun beberapa pesawat mulai menarik diri dan kembali ke pangkalan Jepang. Rev pun memberikan pengarahan kepada temannya. Namun di tengah pengarahan Earl, melihat beberapa pesawat bomber dengan daya ledak tinggi sedang menargetkan hanggar-hanggar pesawat kecil tersebut. Mereka pun berlarian keluar hanggar, namun sayang 3 pesawat Zero datang dari arah yang berlawanan dan langsung saja nih menyerbu mereka dengan tembakan. Hanggar pun dihancurkan. Rev dan Danny pun berhasil menuju pesawat. Mereka bersiap-siap untuk lepas landas. Salah seorang teman mereka, Joe, yang paling pertama akan lepas landas. Namun sayang ketika hendak take off, pesawat yang ia tumpangi meledak akibat tertembak oleh pesawat Jepang. Rev dan Danny pun terpaksa lepas landas dari arah lain di luar landasan pacu. Mereka pun memaksimalkan tenaga pesawat agar bisa naik dan mengudara. Setelah mengudara nih, Rev dan Danny dikejar oleh 5 pesawat Jepang. Mereka pun kejar-kejaran hingga Rev berinisiatif untuk membagi konsentrasi mereka dengan cara berpisah ke dua arah yang berbeda. Trik ini berhasil nih membuat 5 pesawat Jepang menjadi berpencar. Rev pun memerintahkan Earl untuk naik ke atas menara agar bisa menembaki pesawat-pesawat Jepang tersebut. Rev dan Danny terus-terusan dikejar oleh pesawat Jepang. Karena berada di posisi depan tentu sangat tidak memungkinkan nih untuk menembak. Yang ada malah ditembakin nih sama Jepang. Rev pun berinisiatif untuk bermain play chicken seperti yang mereka lakukan pada saat latihan dulu. Mereka pun mengambil ancang-ancang dan akhirnya setelah menjatuhkan 4 pesawat, Rev pun menggiring 1 pesawat yang tersisa ke arah menara, di mana Earl dan teman-temannya sudah siap untuk menembaki pesawat tersebut. Dan misi itu pun berhasil. Rev dan Danny selamat dari kejaran pesawat Jepang. Namun, perang belum berhenti nih sampai di situ. Mereka pun berusaha untuk mengejar pesawat Zero yang ingin kabur melewati awan. Para tentara yang masih berada di air pun senang sekali ketika melihat 2 pesawat Amerika telah mengudara. Rev dan Danny mengejar dengan sepenuh tenaga. Dengan amarah dan semangat yang membara, mereka pun mulai menyerbu pesawat Jepang yang ingin kabur dari pangkalan. Dan alhasil, mereka pun berhasil menghabisi seluruh pesawat Jepang yang tersisa. Di sisi lain, Kolonel Fuchida melaporkan hasil penyerangan Pearl Harbor di mana mereka hanya kehilangan 29 pesawat dari 350 pesawat yang dikerahkan. Kolonel Fuchida juga memerintahkan untuk memulai serangan ketiga. Namun, siapa sangka, ternyata Jepang sudah tidak memiliki rencana kejutan lagi bagi Amerika. Seusai penyerangan, korban semakin berdatangan. Dokter dan perawat mulai kelelahan akibat kurangnya stok obat-obatan dan ruangan untuk para korban. Seorang dokter meminta Evelyn untuk keluar dan mengidentifikasi setiap korban yang berdatangan. Tentara yang selamat mulai mencari korban-korban yang mengapung yang masih memungkinkan untuk diselamatkan. Di sisi lain, Presiden F.D. Roosevelt melakukan kongres dan mengatakan bahwa Jepang telah mengkhianati Amerika dan memberi harapan palsu untuk melanjutkan perdamaian. Ia merasa bahwa Jepang sangat curang karena penyerangan dilakukan hanya beberapa saat setelah perjanjian damai batal. Ia pun mendeklarasikan perang melawan Jepang. I ask that the Congress declare a state of war. Serangan balik pun dimulai. Rev dan Danny pun mendapatkan misi rahasia dari Kolonel Doolittle. Mereka berdua pun langsung menerima misi tersebut. Namun, Evelyn yang mendengar kabar itu tentu saja merasa berat hati. Danny pun berjanji bahwa ia akan kembali dan mencintai Evelyn seutuhnya. Rev dan Danny menerima penghargaan dari Presiden Amerika. Mereka mendapatkan bintang perak dan dipromosikan menjadi kapten
atas aksi keberanian mereka dalam melawan serangan Jepang. Mereka berdua diberikan tugas rahasia yang mereka sendiri tidak tahu apa tugas itu. Di pinggir pantai terlihat Rev yang sedang membakar surat yang dikirimkan oleh Evelyn. Danny pun datang menghampiri. Rev meminta Danny untuk tidak ikut dalam misi ini karena itu dapat membahayakan dirinya dan membuat Evelyn bersedih. Rev tidak ingin Evelyn kehilangan orang yang sangat ia cintai untuk kedua kalinya. 3 Maret 1942, Kolonel Dolittle sedang apel pagi bersama pasukan pilihan yang akan berangkat menunaikan misi ini. Ia pun kembali bertanya tentang kesiapan mereka dan meminta mereka untuk maju ke depan jika siap bergabung dalam misi ini. Dan mereka semua pun maju dengan tidak gentar. Dan mereka pun akhirnya berangkat. Dalam misi ini, Dolittle melatih mereka untuk melakukan misi yang mustahil, di mana mereka dilatih untuk menerbangkan pesawat besar dengan jarak landasan pacu yang sangat pendek, yakni hanya 146 meter saja. Usut punya usut, mereka akan menerbangkan pesawat bomber besar untuk membawa bom menuju Jepang. Singkat cerita nih, misi pun dimulai. Pesawat-pesawat tersebut mulai diterbangkan dari kapal induk Amerika Serikat. Dan misi yang dipimpin oleh Kolonel Dolittle sendiri ini pun merupakan misi yang paling nekat yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dalam misi ini mereka diperintahkan untuk membombardir titik-titik strategis yang ada di Jepang, seperti pabrik dan lain-lainnya. Namun setelah membombardir Jepang, mereka tidak dapat lari dari serangan Jepang karena jarak yang jauh dan bahan bakar yang terbatas. Alhasil, mereka mencari alternatif dengan menjatuhkan pesawat mereka ke daratan Cina. Dulu nih, Amerika dan Cina memiliki musuh yang sama, yakni Jepang. Opsi itu merupakan satu-satunya solusi yang bisa mereka lakukan. Namun sialnya nih, Rev keliru dalam mendaratkan pesawat. Karena kehabisan bahan bakar, mereka pun terpaksa menjatuhkan pesawatnya di daratan terdekat. Ternyata kehadiran mereka sudah diketahui oleh Jepang. Mereka pun dikejar dan ditembaki oleh tentara Jepang. Dalam peristiwa tersebut, sayang sekali Danny menjadi korban demi menyelamatkan nyawa Rev sahabatnya. Rev pun menangis dan dengan berat hati mengatakan sesuatu yang belum Danny ketahui. Rev mengatakan bahwa Danny harus bertahan karena sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah. Yap, benar sekali. Evelyn hamil. Namun Evelyn menyembunyikannya dari Danny agar ia bisa fokus menyelesaikan misinya. Danny yang mendengar kabar itu pun tersenyum dan berpesan untuk menitipkan anaknya kepada Rev. Rev pun tidak bisa menahan air matanya dan Danny pun gugur. Pada film ini sebenarnya kita tidak diperlihatkan peristiwa pemboman Hiroshima dan Nagasaki ya guys. Karena faktanya nih, Pearl Harbor hanya menjadi momentum dimulainya perang antara Amerika dan Jepang. Setelah kejadian ini, Amerika Serikat aktif menyerang Jepang sebagai ultimatum atas kelakuan mereka yang menyerang Pearl Harbor. Dari tahun 1941 hingga 1945, Amerika Serikat secara intens telah membakar 67 kota Jepang. Dalam sebuah ultimatum, Amerika Serikat bersama dengan Inggris menyerukan penyerahan Jepang dalam Deklarasi Potsdam pada 26 Juli 1945. Perang Dunia Kedua juga ditutup dengan tragedi kemanusiaan, yaitu serangan nuklir pertama dan satu-satunya di masa perang. Hiroshima dan Nagasaki menjadi korban jatuhnya bom nuklir pada Agustus 1945. Setelah 4 tahun berperang dalam Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat memainkan peran utama dalam pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO.
memastikan kehadiran mereka yang berkelanjutan di panggung dunia. Melalui pembentukan ini, harapannya untuk menekan invasi-invasi suatu negara terhadap negara lain dan membuat hubungan dan kerukunan antar negara-negara di dunia. Sebagai akibat dari serangan Pearl Harbor dan juga respon setelahnya, Amerika Serikat menjadi kekuatan super militer dan politik global sampai saat ini. Nah, itu dia tadi rangkuman film dari Pearl Harbor. Masih banyak lagi nih adegan dan juga detail film yang gak Mimin ceritain agar kalian nonton sendiri filmnya. Sumpah deh ya Stulovers, kalian pasti deh bakalan ketagihan. Kombinasi drama romansa dan peperangan dalam film ini sangat menguras air mata. Nah, kalau kalian suka nih dengan konten yang seperti ini, kasih tau Mimin ya di kolom komentar, biar kami dapat memberikan konten menarik lagi nih ke depannya. Oke deh, cukup sekian ya informasi yang dapat Mimin sampaikan. Jangan lupa ya untuk menekan tombol like dan share video ini. Sampai jumpa lagi.